Gaya Makassar. Ada di sini. Mari kita. Iya, baik Sambalu masih di 105,9 Radio Gamasi. Saya Mila masih temani Anda bersama tamu-tamu saya yang luar biasa ya. Tentunya kalau pas event pasti akan susah untuk kita temui, apalagi Pak Rizky nih. Dari satu tempat ke tempat lain ya, mungkin hanya beberapa saat, yang pastinya juga akan memberikan informasi yang luar biasa kepada Anda. Nah Sambalu, jangan lupa juga, mungkin Anda yang tengah berkendara, hati-hati di jalan. Yang di hati jangan lupa jalan-jalan ya. Jalan-jalannya ke Pesiar di Klaro nanti. Nah Pak Rizky, tadi kan sudah disampaikan ternyata begitu banyak event yang masuk di Pesiar ini, Road to Pesiar ini ya kan. Nah salah satunya ada tadi yang menarik tuh Pak, sertifikasi ya. Nah masyarakat kita tentunya para UMKM itu kan banyak yang memproduksi. Kadang-kala berpikir nih modal ada nih ya, mau dibikin apa, tapi terkendala lagi ketika penjualan sertifikasinya tidak ada. Nah Bank Indonesia dalam hal ini untuk sertifikasi, apakah itu menggratiskan ke masyarakat Pak? Atau harus gabung dulu jadi mitra binaan, atau seperti apa itu? Oh enggak, jadi ini sudah ada aturannya ya. Jadi kalau untuk UMKM itu yang mempunyai satu produk itu dapat sertifikasi halalnya itu gratis ya, dengan self declare ya. Tetapi kalau dengan omset tertentu, kalau nggak salah lebih dari 50 juta, dia sudah dianggap menengah ke atas, maka untuk mendapatkan sertifikasi halal itu berbayar ya, jadi reguler. Nah nanti para pendengar Sambalu Gamasi, please datang ya di acara kami di Syariah Forum yang pertama, yaitu talkshow mengenai urgensi sertifikasi halal dan kiat sukses sertifikasi halal. Ini akan dilakukan di hari Rabu, tanggal 27 Maret jam 1. Jam 1 siang. Jam 1 siang. Itu reservasi dulu Pak kalau ada yang mau bergabung? Oh enggak, langsung iya. Langsung datang. Nanti di sana ada pembicara dari kami, dari Bank Indonesia, dari Halal Center Unismu, dan ada pelaku yang sudah berhasil mendapatkan sertifikasi halal. Nanti cerita pengalaman gitu Pak ya. Please tanya gimana lika-likunya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Karena ini ya Kak Mila ya. Per 17 Oktober tahun ini, ya, ini semua produk makanan dan minuman itu wajib bersertifikasi halal. Nah, jadi jika teman-teman pendengar Sambalu Gamasi yang mempunyai produk tetapi belum mempunyai sertifikasi halal, itu segera untuk dilakukan sertifikasi. Nah, manfaatkan momentum ini nih Sambalu. Jadi tadi Pak Rizky sudah bocorkan 27 Maret nanti hari Rabu jam 1 siang, tapi jangan datang juga pas jam 1 Sambalu nanti penuh kursinya nih Bu Lili. Betul. Iya. Jadi upayakan datang sebelumnya untuk juga bisa berjalan-jalan melihat-lihat pameran yang ada. Nanti kemudian boleh ajak siapa saja. Jadi informasinya jangan sampai ke Sambalu Gamasi saja, tapi sebarkan Ki. Ada sertifikasi halal gratis yang difasilitatori oleh pihak Bank Indonesia pada kegiatan Pesiar. Begitu ya Pak Rizky? Ya, sebagian kami fasilitator, tapi sebagian harus sendiri. Ya, karena ini kan gratis ya. Betul, gratis. Berarti akan ada petunjuknya gimana ya. Betul. Karena kan kadang-kala yang memulainya itu bingung. Apa dulu mau diurus, ketemu siapa dulu. Ini nanti akan dikupas di sana Pak. Iya Pak, Kak Mila. Jadi namanya halal itu tidak hanya produknya, tidak hanya bahannya, tetapi prosesnya. Prosesnya juga harus toyib gitu ya. Nah itu dia Sambalu karena seperti yang tadi Pak Rizky sampaikan, per Oktober tahun ini semua produk-produk UMKM khususnya Pak harus bersertifikasi halal. Jadi manfaatkan kesempatan pihak Bank Indonesia membuka peluang untuk Anda melalui kegiatan Pesiar yang dilaksanakan di Hotel Klaro, tepatnya di Sandek Pak. Kalau nggak salah ya? Sandek AB. Oh, Sandek AB Bu Lili. Wah, luar biasa. Jadi Sandek AB nanti kita bisa siapkan waktu untuk bisa datang ke sana. Bawa apa, Pak?
Ya, bawa catatan aja note. Oh, saya kira harus bawa surat izin usaha Oh, mereka apa ya, segala ya, macam. ya. Khawatirnya tercecer gitu ya. Ya, Karena cara ramai. Datang sendiri saja. Nanti kemudian di sana bisa kita bertanya-tanya apa nanti yang akan perlu disiapkan. Nah, Syaratnya apa? syaratnya apa? Nah, ini dibatasi ya, karena kita tahu kan seat yang disiapkan atau kursi disiapkan juga pasti terbatas. Atau gimana tuh, Pak? Target kami sih 100 sampai 200 orang cukup ya, Ibu ya. 100 dah. Kursi sih banyak Pak, bisa sampai 350. Oh, yes. Jadi Sambalu kalau yang punya usaha di bidang makanan, mendingan cepetan buruan dateng. Habis sholat duhur langsung gas gitu. Nah, betul. Nah, itu dia Sambalu. Karena kapasitas yang disiapkan juga memang banyak ya, tapi jangan sampai kemudian melebihi dari itu. Berdiri maki itu. Berdiri maki jadi datang memang Ki Sambaludi, iya datang memang maki. Kemudian bisa kita persiapkan apa-apa yang kita butuhkan di sana. Dan ingat Ki, bukan cuma masalah sertifikasi halal untuk produk food begitu ya, tapi ada juga saya kalau tidak salah dengar bahwa untuk kegiatan ini menghadirkan talk show yang beragam gitu. Ya, ya. Apa saja tuh? Jadi Pak Rizky? selain sertifikasi halal, ya, talkshow yang kedua ini kami akan mengambil tema manfaat produk keuangan syariah. Nah, nanti iya. kami hadirkan regulator yaitu OJK, KEDEX, ya, kemudian Bank Syariah Indonesia dan DMI, ya, Dewan Masjid Indonesia. Ini akan mengupas bagaimana teman-teman sekalian manfaatnya mendapatkan pembiayaan ya yang syariah ya. Yang kemudian ini akan dilakukan pada hari Kamis ya, tanggal 28 Maret jam 10 ya. Nah, siangnya sesi siang jam setengah 2 itu juga ada talkshow kami yang terakhir. Ini mengupas mengenai potensi dan manfaat implementasi zona khas. Nah, khas ini singkatan dari kuliner halal, aman, dan sehat. Nah, iya kan. Nah, ini akan menghadirkan pembicara dari UIN, UMI, dan PT Sulawesi Citra Indonesia yang sebagai pengelola khas saat ini. Gitu Pak, ini menarik ya, karena kita tahu yang namanya jalan-jalan, tadi kan dibilang kalau yang di jalan hati-hati, yang di hati sekali-kali jalan-jalan. Nah kalau misalnya jalan-jalan kulinerannya ndak halal gitu kan, jadi masalah juga Pak. Betul. Apalagi kita kan mayoritas Muslim di sini. Nah ini menarik juga, mau di bulan Ramadan ini apalagi mau dekat Lebaran tuh Pak. Biasanya ibu-ibu ya, ibu rumah tangga dan lain sebagainya itu sudah menyiapkan banyak makanan, sajian makan dan lain sebagainya, termasuk ayam ya, sapi dan lain sebagainya. Nah pertanyaannya ketika itu dipotong halal tidak? Betul. Nah dari pihak Bank Indonesia sendiri bagaimana tuh Pak? Apakah juga memberikan pelatihan kepada para tukang jagal ini, tukang juru apa sih namanya Pak? Juru Juleha. sembeli, juleha, juleha Sambaru, juru sembeli halal. Nah, itu seperti apa peranan Bank Indonesia, Pak? Jadi Bank Indonesia memfasilitasi pelatihan ya para juleha untuk mendapatkan pengetahuan ya atau skill bagaimana cara menyembelih secara syar'i. Ya, misalkan pisaunya harus tajam, kemudian direbahkan dengan tidak menyakitkan hewan gitu ya. Terus darahnya dialirkan secara bagus gitu ya, ada tempatnya. Nah ini kami nanti berkolaborasi ya dengan Halal Center dan Dinas Peternakan ya untuk mensurvei ya juleha-juleha mana yang belum bersertifikasi. Nah karena ini penting, karena kalau kita lihat ya kita kan sering makan coto Makassar, Betul. ya, Palu Basah, semua Daging itu sapi. gitu. Nah, bayangkan kalau orang yang makan di situ masih ragu-ragu ini halal apa enggak ini cara nyembelihnya ya. Nah itu makanya Kak Mila nanti kita juga berkolaborasi ya dengan berbagai pihak itu untuk memfasilitasi juleha ini. Tapi di kesempatan ini belum ada pelatihan khusus Pak di Pesyar ya? Kalau dalam minggu ini belum. Nanti kami rencanakan di tahun
pokoknya tahun ini Nah, ada. yang utama dulu sertifikasi halalnya Sambalo. Ya. Kalau sudah bersertifikasi halalnya, insya Allah kita doakan semoga Bank Indonesia ini bisa terus berkegiatan yang sama, mengembangkan apa yang perlu dikembangkan dari Anda semua. Juleha, insya Allah ya Pak. Ya. Sertifikasi para Juleha. Nah, saya ke Bu Lili lagi nih. Bu Lili, menarik ke Lebaran, permintaan daging tinggi ya kan. Kita kadang-kala kalau misalnya kayak saya ya bu rumah tangga ke tempat potong ayam, entah apakah itu di komat kamit baca basmalah atau gimana, dipotong aja lehernya, dilempar itu ke mesin yang ngelepasin Iya. bulu-bulu apa Iya. segala macam. Kalau ibu sendiri pada saat Lebaran apakah juga turun langsung untuk persiapan-persiapan seperti itu, seperti saya atau gimana tuh Bu Lili? Iya, sebenarnya kalau saya dari Ramadan udah turun Udah gitu, turun. karena kita ada kegiatan juga di masjid ya, untuk buka puasa setiap hari. IFC itu? Iya, Wih, Bu, keren. gitu. Jadi kayak semacam CSR-nya kita lah untuk masyarakat, seperti sosialnya kita, Bu, gitu. Itu di Makassar ya Di Bu? Makassar, tempatnya di sekretariatnya kami di Jalan Todopoli, Bu. Todopoli, baik. Ah, ah. Nah, untuk kegiatan ini juga yang dilaksanakan oleh IFJ menggandeng beberapa pihak juga, binaan-binaan mitra dan segala macamnya. Nah, kalau misalnya di tren hijab Lebaran ini apa yang perlu masyarakat tahu? Trennya kemana sih, Bu Lili? Saya juga Iya. perlu tahu nih. Oh ya, berbocoran ya. Perlu bocoran, Bu. Sebenarnya lebih enak datang ya, datang iya, langsung karena kan sekarang Claro itu dicarinya lebih mudah. Iya, Ya kan, aksesnya mau juga naik kan. apa aja ada gitu, udah tinggal turun aja tuh di depan Iya. Claro udah masuk langsung. Iya. Biasanya kalau aji-aji itu pada rombongan perginya. Iya, nih Aji tuh. jangan dibendung kan, ada the power of emak-emak, ini the Iya, power of aji-aji. betul, the power of aji-aji Iya, duduk iya. duduk di tempat fashion show tuh paling depan. Jangan ganggu ya. Iya, jangan ganggu gitu ya. Nah, kalau belanja di kita ya, insya Allah itu produknya memang benar-benar produk yang unik-unik gitu ya, karena memang didesain oleh para perancang busana yang ada di Indonesia dan produknya itu beneran produk dari Indonesia, tidak dari mana-mana. Bahan-bahan Bahan itu bisa ada yang dari Indonesia, Iya. ada bahan bakunya sebagian yang diimport gitu. gitu. Tapi lebih banyak yang dari Indonesia. Iya. Dan yang diimport itu pun biasanya desainer akan melakukan printing ya. Itu printing motif, itu motif-motif wastra. Iya. Semuanya motif wastra Indonesia itu lagi happening gitu loh. Iya. Ya, warnanya Betul. udah cakep-cakep deh. Motifnya. Nah, karena kita di Makassar ya Bu Lili, kita tahu di sini juga kan sumber kain yang luar biasa ya Pak. Kelagosi ada, Iya. sutra sengkang ada, Betul. dan lain sebagainya. Nah, pada kegiatan ini nantinya apakah juga akan ditampilkan atau dimunculkan tuh? Iya, kita dari AFC Makassar itu akan menampilkan busana-busana etnik dari Sulawesi Selatan. Ya, busana etnik itu bukan hanya baju bodo. Nah, sarung juga masuk. Baju bodo bukan karena bajunya pendek ya Pak. Namanya Jadi aja baju ya. bodo modern ya. Modern, Jadi ya. udah modern gitu. Tapi kita kali ini tidak menampilkan baju bodo modern ya. Iya. Yang kali ini kita tampilkan adalah baju-baju untuk Lebaran. Oh gitu. iya, 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 iya. Baju Jadi Lebaran. bisa dipakai Lebaran, bisa dipakai resmi, Bisa, pesta. bisa, Ih, kerennya. bisa. Jadi bajunya itu lebih kepada yang simple-simple Iya, gitu kan. iya. Tapi tetap nggak bisa lepas dari yang namanya bling-bling dan payetan Makassar gitu. Dede, Pak Rizky kalau pulang haji tuh Pak, orang Sulsel pasti kentara paling bling-blingnya itu. Dan mungkin Ibu Dan Lili emasnya banyak. Tapi di bajunya juga ada berliannya loh Pak. Luar biasa kalau Makassar. luar biasa. Nah itu dia. Jadi siapkan waktu Anda karena Bu Lili and the Gang ini akan mempersiapkan yang terbaik. Nah Bu Lili ini kan kegiatannya tadi tanggal 23 sampai 1 April. Tiap Betul. hari fashion show itu ya? Tiap hari ada fashion show kita dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 26, 27, 28, 29 sampai tanggal 1. Itu siangnya digunakan untuk edukasi ya, untuk pelatihan-pelatihan seperti yang tadi Pak Rizky sampaikan. Iya. Kemudian malamnya itu ada kita fashion show untuk wedding muslimah. Tuh, iya, yang iya, habis awalan terus mau nikahan datang pilih baju weddingnya. Nah Gitu. kan, cuma kadangkala begini nih Pak Rizky, Bu Lili, ada kadangkala tidak semua ya masyarakat kita, paling kalau digelarnya di hotel berbintang gitu ya Pak, yang menyelenggarakan sudah boleh dibilang wah Bank Indonesia nih KW yang menyelenggarakan. Nah mungkin ada yang berpikir ini berbayar masuk di event ini, apakah berbayar atau paling tidak jangan-jangan
yang dijual tuh mahal-mahal gitu. Iya, silakan Bu Lili. Kalau baju yang dijual itu kalau mau dibilang mahal enggak ya, Makassar gitu loh, Iya. ya kan? Nah, yang pasti bajunya itu apa ya namanya bahasa Inggrisnya value for money. Ada uang, ada barang lah. Ada uang, ada barang. Iya. Ada barang, ada uang. Nah, Iya itu dong, betul-betul tuh benar, Aji Bu. udah tahu lah, Bu Aji Sambalu gitu kan Iya. udah pada tahu Iya, gitu. iya, iya. Kalau baju yang Mau kita jual, berkualitas, ya, ya pasti itu kan harga di menyiapkan berapa? spend money yang seperti Iya, apa, ya. seperti itu. Terus bajunya juga jarak yang sama. Biasa di sini satu keluarga dengan keluarga lain itu nggak mau samaan. Dede, malu Ih, banget, jangan Ki. bilang. Jadi keluarga Lili nih dengan keluarga Kak Mila Pas itu lebaran ketemu ya, sama. iya sama berkeluarga. Gitu. Jadi Iya, itu kalau dihindari di kalau di pameran nanti baju itu kita siapkan biasanya satu paketan bapak, ibu, anak gitu kan. Nah, itu berbeda-beda limited edition Nah, gitu. itu dia Sambalu luar biasanya. Tapi bedanya belanja di mall sama di pameran tren hijab ini seperti apa, Bu? Selain tadi harganya ada barang, ada uang, ada uang, ada barang yang Iya berkualitas. dong, Iya. iya. Gimana tuh bedanya kalau misalnya orang lebih memilih di mall mah deh belanja daripada di acara ini? Insya Allah baju-baju yang ada di tren hijab itu nggak ada di mall. kan? Susah kan? Iya, iya, Kenapa? Karena di mall itu kan biasanya mereka jual baju branded yang dari luar negeri ya. Nah, kalau di tren hijab itu memang dari Indonesia, sehingga bahan-bahannya itu emang beneran. Kadang cari motif-motif yang memang wastra Indonesia. Kalau di mall nyari wastra Indonesia agak susah. Susah, betul. Iya. Iya. Jadi yang adanya ya ada Paling di yang samaan kita di ya, pameran. pasaran. Ya, jadi yang polosan Iya. itu banyak di mall gitu. Tapi kalau di kita berbeda, ya silakan datang. di kita tuh yang benar-benar etnik Indonesia. Kita bangga menggunakan produk-produk dari Indonesia. gitu. Tapi tadi ada yang belum dijawab. Masuk ke sini berbayar tidak, Bu Lili? Bayar sedikit kayak beli takjil lah. Oh ya, sama dengan pameran seperti biasa ya. Iya, Gitu. kayak beli takjil nanti kan di dalam itu bayarnya nggak sia-sia, dapat minum, bisa nonton show, bisa belanja, dapat harga yang bagus. Jadi saya nggak bisa bilang diskon karena harganya itu udah bagus banget. Jadi nggak perlu diskon, udah oke gitu. Ini kegiatannya ramah keluarga ya. Maksudnya begini, biasa kan kalau ibu-ibu belanja nih Pak Rizky lupa waktu. Kadang ke mall atau kemana bapak-bapak tuh gandeng katanya ibu-ibunya supaya nggak lirik sana lirik sini. Nah, sama Gandeng. untuk event ini, apakah ada tempat khusus buat bapak-bapak nungguin ibunya belanja atau ada anak-anak wahana bermain supaya nggak bosan nungguin ibunya juga belanja? Ikut belanja aja. Ikut belanja supaya bisa Iya, supaya dicocokin gitu di cocok-cocok, ukurannya. pilih satu keluarga gitu. Kalau bapak-bapak capek, bosan, bisa nongkrong di kafenya ada di depan. Minum sambil nunggu berbuka puasa. Nggak boleh. Jangan. Mendingan bapak-bapaknya itu ikut dampingin ibu-ibu deh, nanti ngabisin duitnya tuh. Betul, nah itu penting itu. Jangan sampai kebablasan ya Pak Rizky. Kan Bank Indonesia selalu menerapkan bahwa belilah sesuai kebutuhan. Belanjalah sesuai kebutuhan bukan keinginan gitu ya Pak Rizky. Setuju. Aha, ya kan. Nah, seperti itu juga Sambalu, kami juga ingin sampaikan pada Anda bahwasanya untuk tahun ini kalau memang itu kebutuhan, marilah untuk memanfaatkannya. Nah, tapi kalau keinginan kayak sertifikasi apa segala macam jangan ditunda. Datang langsung. Baik, kita sudah di ujung waktu nih Pak, nggak terasa ya? Ya. Terasa ya? Kamila, saya boleh nambahkan Boleh Jadi, nih Pak Rizky. Jadi selain belanja ya, nanti para pendengar Sambalu Gamasi Iya. itu juga bisa melihat hiburan itu menyelenggarakan 5 macam lomba desain busana muslimah, ini bekerja sama dengan IFC, kemudian ada lomba kaligrafi, kemudian lomba marawis, lomba video dakwah, dan lomba video tari islami. Oh, ada juga lomba Pada videonya. waktu opening ceremony pada tanggal 23. 25 Oh, 25 hari maaf, Senin, iya. ya. Itu nanti akan ditampilkan 6 desainer finalis. Dan ini langsung dinilai atau diakses oleh juri Dewan Ikra, yaitu Bapak Wignyo Rahadi. Jadi kalau untuk lomba-lomba lainnya, kaligrafi, marawis, video dakwah, dan video tari islami, ini berlangsung sampai hari ini. Hari ini Pak. Hari ini terakhir, ya. Nanti
pada waktu closing ceremony nanti Akan ditampilkan. siapa Oke. pemenang juara 1, 2, dan 3. Wah, mudah-mudahan yang mendengarkan Gamasi hari ini Pak, salah satu juaranya itu ya. Ya, Amin. ya, amin. Nah, ini untuk pembayarannya sendiri Pak, apakah harus bawa uang tunai karena menganggap bahwa ini kan Bank Indonesia pasti ada tempat penukaran duit nih. Atau pakai apa tuh untuk berbelanjanya kris Oh kah? iya, pakai kris ya. Atau, Jadi semua tenan itu sudah diwajibkan harus punya kris. Jadi baik. teman-teman sekalian, para pendengar Sambalu Gamasi Ya. tidak perlu membawa uang cash. Nah, Ya, yang kan. penting uang elektroniknya cukup. Ada, betul, gitu ada ya. dan cukup. Tinggal bawa HP Ya. dan scan kris. Baik. Karena scan kris ini cemumuah, Mbak. Apa itu cemumuah? Apa tuh Pak Cemumuah? Cepat, mudah, murah, dan handal. Wih, Cemumuah. Bu Lili. Cemumuah. Jadi saya punya istilah baru ya, Bu Lili Iya. Pak Rizky, cemumuah. Betul. Diulang lagi Pak, cemumuah. Cepat, mudah, mudah, murah, dan handal. dan handal. Tambah halal, Pak. Ahnya itu halal. Halal. Handal. Handal ya, Pak. Iya. Wah, luar Cemumuah. biasa, betul. Nah, untuk di Share ini sendiri, apakah misalnya kalau masyarakat juga ingin membutuhkan layanan penukaran uang, apakah disiapkan atau harus datang di titik-titik yang sudah disiapkan oleh Bank Indonesia? Bank Indonesia sudah menyiapkan titik yaitu di Mulu. Ya, Nah, Gunung Mulu. di sana teman-teman bisa mengakses website namanya Pintar. Iya, Nah, website pintar. Itu diakses H-1. Iya. Nah, dari sana nanti lokasinya di mana, berapa pilihan pecahannya, nanti langsung datang ke sana menunjukkan, oh saya sudah pesan kemarin, saya butuh pecahan 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000 gitu ya. Nanti langsung dilayani oleh petugas. Nah, Iya. teman-teman yang belum mendaftarkan diri, tentunya antriannya agak nunggu lama. Nah, itu kan. Gitu, makanya Iya. harus H-1 udah malam-malam gitu. Aku mau nuker besok. Ya udah di Difasilitasi. state. Nah, Baik, jadi seperti itu Sambalu, supaya tidak membingungkan Anda yang mau tukar uang, yang mau ikut kegiatan Share, ini di dua tempat yang berbeda ya. Dan disarankan boleh ke Gedung Mulo begitu. Itu sampai tanggal berapa, Pak? sampai tanggal 5. 5 April 2024 ya. Baik, nah di akhir obrolan kita yang luar biasa menarik untuk hari ini Sambalu, tentunya juga kita ingin mendengarkan mungkin dari Ibu Lili dulu. Bu Lili, mungkin ada mau disampaikan ke Sambalu Gamasi terkait benang merah dari obrolan kita hari ini, Tabe. Oke, Sambalu jangan lupa 23 Maret sampai dengan 1 April ya, 10 hari kita ada di Klaro, Hotel Klaro, Gedung Sandek A dan B. Nanti pamerannya itu banyak, ada dari pakaian, ada dari jilbab, sajadah, mukena, makanan basah, makanan kering, bahkan bumbu-bumbu ya, kalau pada malas bikin bumbu tuh emak-emak bisa beli nanti di Klaro gitu ya, di tren hijabnya kami. Kemudian kalau ibu-ibu yang ada di daerah ya, sampai sejauh mata memandangnya Gamasi nih, nah itu bisa misalkan ada yang tertarik untuk mengikuti bisnis fashion, nanti bisa datang langsung Di ya. coaching. Tidak di coaching, jadi langsung datang ke tenan-tenan aja. Oh, iya, Jadi tenan-tenan kami itu sebagian besar sudah mampu untuk membentuk agensi atau reseller. Ya, sehingga mereka bisa bekerja sama dengan emak-emak yang mau berpendapatan tapi modalnya masih kurang. Nah, zaman sekarang jualan udah nggak pakai modal gede, Iya, modal bisa dari kepercayaan rumah malah ya. aja, udah gitu. Jadi bisa jualan, bisa dapat uang, bisa uang tambahan untuk keluarga seperti itu. Datang aja langsung ke Klaro di acara tren hijab, langsung tanya bagaimana sistem resellernya dari masing-masing tenan seperti itu. Baik. Nah, Pak Rizky Ernadi Winmanda, mungkin ada yang mau disampaikan Pak ke Sambalu Gamasi kita, Tabe, Pak. Ya, jadi pesannya cukup satu, ya, please come. Please Ya, come, Jadi kalau iya. pendengar Sambalu Gamasi yang ingin meningkatkan literasi, ya, mengenai bagaimana peningkatan kapasitas juga, ya, dan memperkuat branding yang mungkin sudah ada usahanya, dikuatkan brandingnya, itu please come. Ya, please come. Di sana ada fair, ada talk show, ya, dan juga ada berbagai macam lomba. Nah, saya ingin menekankan di sini ya, Kak Mila, untuk
mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di negeri ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita tuh berjamaah, ya, bersinergi dan berkolaborasi. Untuk apa? Ya untuk satu, biar ekonomi syariah di Indonesia ini berkembang. Kita tidak puas dengan juara 2, juara 3, harus juara 1. Nah, betul. Bayangkan Brazil yang bukan negara Muslim itu menjadi supplier daging sapi halal di dunia. Itu yang You can imagine. Betul Pak. Sama dengan Korea Selatan, ya, dengan wisata halalnya, ya, dengan Jepang dan lain-lain. Jadi banyak negara-negara non Muslim yang bukan ternyata justru mampu maju. mengembangkan gitu ya. Ya. Nah, ini Bank Indonesia bersama IFC, ArtPro ini menjadikan contoh yang baik ya bersama dengan Pemprov ya. Nah, kerjasama yang bagus ini harus melibatkan 5 komponen, ya, pentahelix. Pentahelix namanya, apa saja yaitu tuh Pak? Satu, pemerintah, ya, atau government. Yang kedua, pelaku usaha atau businessman. Yang ketiga, akademisi atau academics. Yang keempat adalah para asosiasi, ya, seperti IFC, ini, ya, masyarakat. Dan yang terakhir adalah media. Ya, ini Gamasi, ya. Jadi paling tidak ABG lah, akademik, bisnis, dan government harus bersatu. Oke, kirain angkatan babe gue Pak. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi please come, meramaikan dan membeli produk tentunya ya. Jangan melihat saja membeli produk, karena dengan membeli produk itu akan meningkatkan roda perputaran ekonomi dan para pengusaha lokal itu akan tetap hidup dan berkembang terus. Nah kan, jadi dengan Anda Sambalu semua tentunya juga Ibu Lili dan timnya ini bisa terus survive menghadirkan produk-produk berkualitas untuk Anda semua, termasuk mitra-mitra binaan dari Bank Indonesia. Baik, Pak Rizky Ernadi Wimanda selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sulsel, terima kasih sudah hadir di Radio Gamasi, Pak. Salam Ki, sehat Ki, insya Allah juga. Nanti lebarannya di mana Pak? Saya di Surabaya, balik tapi hari kampung kedua ya. sudah balik sini. Gitu Pak. Iya, baik Ibu Lili Gunawan selaku Ketua IFC Makassar juga terima kasih sudah berkunjung ke Gamasi Bu Lili. Terima kasih sama-sama. Lebarannya juga di luar Bu atau di sini Ji? Di Makassar. Oh di sini Ji. Keluarga di sini semua. Di sini semua. Saya sudah 14 tahun kok di sini. 14 tahun, ibarat 14 tahun sudah mau SMP kelas 3 ya. Ya. Bermungkinnya baik. Terima kasih untuk narasumber terbaik kami yang luar biasa sudah berbagi dengan Sambalu Gamasi semua. Ingat Ki, Sambalu kegiatan dari Bank Indonesia Provinsi Sulsel dengan melibatkan banyak pihak ini, multi pihak, termasuk juga dari IFC Makassar ya. Kegiatan Pekan Ekonomi Syariah mulai tanggal 23 Maret hingga 1 April 2024 di Sandek Hotel Claro Makassar. Diingat Ki, untuk opening ceremony tanggal 25 Maret 2024 tentu juga akan dirangkaikan dengan cukup banyak kegiatan termasuk fashion show, penampilan tari lomba dan lain-lainnya. Satu Jian, dia bilang juga Pak Rizky tadi, please come, datang Ki Di, datang Ki Sambalu, kami tunggu semua. Mudah-mudahan produk-produk unggulan, produk-produk berkualitas dari Sulsel tentu bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri atau di wilayah kita sendiri. Pak, terima kasih juga. Ibu Lili, terima kasih. Di sini kalau pamit Pak, kita bilang mari Ki Di. Mungkin kita sama-sama bisa sebut mari Ki Di. Pak, terima kasih, sama-sama 1, 2, 3. Mari Ki Di. Dari Jalan Veteran Selatan 71, Komplek Marinda Blok B12, Makassar. Inilah 105,9 FM. Gamasi, Gaya Makassar, ada di sini.